وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين، الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين، نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه، نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كلكم صلوا عليه صلوات الله عليه، كلكم صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركات كل من صلى عليه، وينال البركات كل من صلى عليه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك يا الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وافتح لنا فتوح العالمين، وفقهنا بالدين وعلمنا التأويل، واهدنا إلى سواء السبيل، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa terus kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para terhormat, para habaib, para orang tua, para hadirin jamaah majelis ta'lim Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah, khusus Habib Saleh Syam yang telah
membuka majelis kita dengan aneka ragam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang sudah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala diterima di sisinya dan diberikan ganjaran berupa pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sekarang giliran Al-Fakir melanjutkan kajian dari kitab Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin karya Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah rahmatullah terkait mazhab fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita sudah masuk ke pembahasan perkara-perkara pembahasan lagi membahas tentang syarat sholat harus bersih dari najis pakaian kita, tubuh kita maupun tempat kita sholat. Kemudian menyambung pembahasan ke perkara najis yang dimaafkan. Perkara najis statusnya tetap najis tapi dimaafkan. Di antaranya adalah bekas dari cebokan yang bekas istinja dengan batu, bekasnya itu hakikatnya tetap najis tapi dimaafin bagi si pengena batu itu. Apa bukti bahwa dia itu najis tapi dimaafkan? Buktinya kalau dia nemplok digendong sama orang yang lagi sholat, yang sholat yang gendong orang yang cebok pakai batu itu batal dia, karena dia menggendong sesuatu yang najis. Enggak dimaafkan buat dia, tapi enggak dimaafkan buat orang yang menggunakan batu dan pakai istinjanya. Nah, kemudian juga kemarin dia juga bahas tanah yang diyakini najisnya, contohnya kayak tanah kuburan yang sudah lama. Nah itu pun najis tapi dimaafkan. Yufahanhu. Tapi amma yata'adzar al-ihtiraz minhu ghaliban. Yang kiranya dengan kadar yang masih dikategorikan maklum gitu, dimaafin. Cuma kalau udah belepotan nggak mungkin dah itu sih lo bergulung-gulung di tanah situ. Nah jadi ibaratnya makanya kan dikatakan wastaifu bil waqt wa mawdi'il bilasawab wal badan. Jadi kasus kayak seperti ini najis bisa dimaafkan. Intinya kenapa kok ada najis dimaafkan? Karena agama nggak mau mempersulit. Itu kunci kaidahnya. Ya, kunci kaidahnya agama nggak mau. Karena ada beberapa hal yang manusia tuh nggak bisa luput dari itu. Kayak misalkan debu jalanan. Jalanan tuh ma'adinul awsakh, tempatnya kotoran itu semuanya. Nah, tapi itu dimaafkan. Nah, misalkan ini ada jalanan nih umum deh. Di sini biasanya apalagi daerah yang biasa lalu lalang binatang, kucing misalkan. Oh, kalau udah masuk lewat jam sini udah bubuk kayak kucing aja. Terus banyak debunya, terus ada angin kencang, kena debu gitu misalkan. Nah itu dimaafin karena nggak bisa kita menghindar dari situ. Nah itu juga akhirnya jadi bisa berbeda-beda tergantung waktu dan tempat. Terkadang sesuatu yang dimaafkan di musim dingin tidak dimaafkan di musim panas. Terkadang sesuatu yang dimaafkan di ujung, di kaki, sama di di ujung celana, tapi dia tidak dimaafkan ketika di tangan dan di ini apa? Baju gitu, lengan. Karena dia posisinya ada di bawah. Misalkan orang jalan tempat yang kotor, berdebu, yang berdebu kakinya sama kakinya sama sebagian celana bawahnya dimaafkan. Tapi kalau apapun debu-debunya pakai sini udah berlebihan ini namanya gitu. Jadi itu semua bisa diukur dengan adat kebiasaannya. Ya. Terus juga kemarin kalau nggak salah sudah masuk pembahasan ini, tapi nggak apa-apa kita sedikit ulang. Wa an qalil damil baranid. Juga
dimaafkan sedikit dari darah kutu, darah kutu. Terus wani mentubab, kotoran laler, kotoran laler. Ya, itu dikatakan di sini sedikitnya. Berarti banyaknya nggak dimaafkan. Tapi wal asah la yu'fa an katsiri wala qalilin intasara. Enggak tahu. Udah. Pertama ketahui sebelumnya bahwa darah kutu dan kotoran nyamuk ya, kotoran apa namanya? Laler ya, itu dimaafkan sedikitnya. Wal asah, pandangan yang sahih, tidak dimaafkan banyaknya. Dan juga sedikit juga dimaafkan kalau misalkan yang berlumuran keringat. Kalau kena keringat terus sehingga jadi buyar, sehingga jadi buyar, itu nggak dimaafkan. Waktu Rabbul Kasbah ada, gimana kita tahu banyak dan tidaknya? Dengan ala ada kebiasaan. Kemarin kita udah bahas, diantaranya ada yang bilang ukurannya koin. Nah, kalau lebih dari koin itu banyak. Tapi pandangan yang tepat ala ada maksudnya begini. Kalau memang begini, kutunya di sini. Kalau kotor-kotor jatuh-jatuhnya, darah-darahnya mendekati baju yang memang dekat situ, masih dianggap. Tapi kalau udah sampai belebar ke sini misalkan, nggak dimaafkan. Jadi ala ada takut. Kebiasaan orang melihat apakah ini lalai atau tidak lalai, itu menjadi patokan. Tapi Imam Nawawi berkata, qultu al-asah 'inda al-muhaditsin al-'afwu mutlaqan. Dimaafkan itu semua yang tadi disebutkan di atas, ya, mutlaqan, banyak maupun sedikitnya, maupun kena keringat. Dimaafkan. Darah, kutu, sama kotoran lalat, ya, itu dimaafkan sedikit banyaknya walaupun terkena keringat. Wallahu a'lam. Wa damul basarat, nah, darah dari jerawat kal barari, sama hukumnya seperti darah barari. Artinya menurut Muhammad Ibn Nawawi dimaafkan sedikit maupun banyaknya. Ya. Sedikit maupun banyaknya. Ya, sedikit mutlakan dan sedikitnya dimaafkan, ya, sama seperti banyaknya menurut pendapat yang utama menurut Imam Nawawi. Ya, selagi nggak diperas sendiri menurut tapi walaupun diperas muktamadnya nggak membuat sholat jadi batal. Tapi gila in asrof kecuali kok ada yang bilang kalau diperas sendiri keluar darah gara-gara tangan kita jadi banyaknya jadi nggak dimaafin. Kalau dikitnya tetap dimaafin, mau diperas sama nggak diperas. Tapi kalau banyak, mau tamat, kalau diperas mau banyak mau kecil mau dikit tetap nggak berbahaya. Tapi gila in asrafala. Wad damamil, bisul, wal quruh, koreng, mawdu'ul fasad wal hijama, bekas fasad, luka bekas fasad dan luka bekas hijama, qila kal dikatakan sama seperti jerawat. Artinya dimaafkan semuanya. Wal asah in kana mithluhu yadum ghaliban fakal istihadah. Tapi pendapat yang sah menurut Imam Rafi'i ini masih, kalau kiranya ngucur darahnya nggak berhenti lama,
nggak umum, maka dihukumin seperti istihadhah. Istihadhah kayak perempuan yang keluar darah haidnya melebihi ketentuan. Artinya harus dibersihkan, diikat, disumpel, terus langsung sholat, langsung wudu, langsung sholat. Terus di tengah-tengah sholat keluar nggak apa-apa, begitu. Yang penting ada upaya dulu gitu untuk membersihkan dan mengikatnya. Wa illa, tapi kalau misalkan nggak seperti itu, maka hukumnya seperti darah orang lain. Darah orang lain dimaafkan sedikitnya, tidak dimaafkan banyaknya. Kalau darah kita sendiri sedikit banyak dimaafkan, kecuali nggak perilaku sendiri. Kecuali nggak darah kita jatuh di sini, kita ambil, kita kumpulin di sini, itu lain urusan. Tapi kalau keluar darah di sini, makanya kita kan suka was-was kadang-kadang. Dalam negara ada bekas luka, atau keluar darah lagi sholat, nggak apa-apa. Nggak, kalau darah kita dimaafkan. Kalau banyak, kecuali darah kita udah tumpah mana, terus kita ambil, kita popolin, lain urusan. Ya, udah lain urusan. Wa illa fakadamil ajami fala yu'fa. Wa qila yu'fa an qalbi. Wa illa fakadamil ajami fala yu'fa. Fakadamil ajami fala yu'fa. Terus butuh al-asal anda kalbasara. Tapi Imam Nawawi bilang tetap permasalahan damamil, kuruh, bisul, koreng, bekas fasad atau bekas hijamah, itu al-asal menurut Imam Nawawi kalbasara, dimaafkan. Pokoknya enteng aja deh, enteng. Kalau urusan di tubuh kita enteng. Wal adhhar al-'afwu an qalil damil ajnabi. Kalau menurut siapa namanya pendahulunya Imam Nawawi, Imam Rafi'i, darah orang lain tidak dimaafkan, baik banyak, kecil, sedikit, apalagi banyaknya. Tapi kalau menurut Imam Nawawi, darahnya orang lain, misalkan itu lagi suka orang kecelakaan, terus darahnya muncrat ke kita, iya, kalau sedikit dimaafin menurut Imam Nawawi. Sedikit dimaafkan, tapi kalau banyak nggak dimaafkan. Wallahu a'lam. Wal qayh was-sadid kadam. Al-qayh nanah was-sadid. Sadid itu sama nanah yang bercampur darah, yang warnanya kemerahan dikit, tapi sama seperti darah umumnya. Ya, baik darah sendiri maupun darah orang lain. Kalau darah sendiri dimaafkan banyak maupun sedikitnya, selagi nggak dipopolin. Dan darah orang lain atau disebut tadi nanahnya orang lain dimaafkan sedikitnya, tidak dimaafkan banyaknya. Wagada ma'ul quruh, begitu juga air dari luka, air warna putih itu, air putih dari luka bakar, misalkan kan suka ada air itu. Wal mutanaffid alladhi laburi, yang berbau. Wagada bilaleh bilaleh, begitu juga yang nggak berbau, tetap sama hukumnya seperti darah. Sama seperti darah. Tapi al-azhar itu yang nggak ada baunya. Kalau yang ada baunya, ada yang bilang tohir, suci. Untuk Imam Nawawi nambahin lagi. Ini kitab Minhaj. Imam Nawawi melanjutkan apa yang sudah ditulis sama pendahulunya. Pendahulunya adalah Imam Rafi'i. Nah, setiap ada dia membahas omongan Imam Rafi'i dikutip sebagaimana adanya. Selanjutnya nanti dikomentari. Nah, khusus untuk ini untuk air putih yang tadi dari luka, menurut Imam al-madhhab taharatu suci, bukan najis yang dimaafkan dan bukan najis, dia suci. Kalau yang keluar air itu habis kalau kena luka api itu, kalau keluar ada air itu suci katanya. Walaupun berbau.
Wallahu a'lam. Walau shalla binajisin. Nah, sekarang udah. Kalau sekarang kita sholat, kita bawa najis, tapi kita nggak tahu, lam ya'lam. Terus nggak, habis itu baru ketahuan. Wajib al-qadha fil jadi. Wajib diqadha ya dalam mazhab ya. Jadi wajib al-qadha fil jadi. Tapi kalau digadim di apa namanya? Kalau di qadim nggak diwajibin qadha karena udzur. Nah, wa in alima thumma nasiya wajib al-qadha 'ala madhhab. Apabila dia tahu bajunya ada najis nih, dia sadar di baju najis, ntar kalau sholat mau ganti. Iya, tahu-tahu dia sholat pakai itu baju. Wa in alima thumma nasiya wajib al-qadha 'ala madhhab. Tetap wajib qadha 'ala madhhab. Dia diulang. Kalau misalkan ingat di waktunya, ya, atau sebelumnya diulang aja sholatnya, diulang. Tapi dalam keadaan ada. Tapi kalau udah lewat waktu, kenanya kok kotor. Dan selesai pembahasan najis. Syarat harus bersih dari hadas dan dari najis dan tutup aurat. Ya udah lama. Nah sekarang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Di antaranya adalah berbicara di saat sholat. Walaupun cuma 2 huruf, nanti akan dijelaskan. Faslun tabtul salat bin nutqi biharfain atau harfin mufhim. Batal sholat apabila kita berucap dengan ucapan selain ucapan sholat, ya, kepentingan sholat, ya, biharfain yang terdiri dari 2 huruf, walaupun nggak ada maknanya, atau harfin mufhimin, ataupun 1 huruf tapi punya makna. Gimana tuh 1 huruf punya makna? Kayak ki, ada misalkan al-wafa, atau enggak ki wiqayah, waqayati kalau dalam bahasa Arab. Waqayati itu artinya memelihara. Fi'il amarnya ki pakai qaf kasrah. Nah, cuma peliharalah artinya kan. Walaupun 1 huruf tapi punya arti. Di bahasa Indonesia ada enggak 1 huruf tapi ada arti? Ada enggak? 1 huruf tapi ada arti. Mbak, Biki, ya. Manggil orang Ki, panggilan orang kadang-kadang namanya disingkat. Iya. Al-muhim. Jadi ini kalau sengaja nih ya, ini bicara sengaja nih. Bicara sengaja. Wa kadza maddatun ba'da harfil asah. Begitu juga huruf 1 tapi dipanjangin, ada huruf matnya. Misalkan a, kan panjang tuh, ada hamzah, ada alif. Itu juga membatalkan al-asah. Baik bahasa Arab maupun selain bahasa Arab. Bahasa Arab yang batal kagak, apalagi selain bahasa Arab gitu kan. Afhamna kakum walau li musafir. Ini dasarnya banyak ya. Khabar Muslim an Zaid bin Arqam kunna katanya. Zaid bin Arqam bilang kunna natakallamu fi shalat dulu waktu belum ada perintah untuk tidak sholat, tidak boleh bicara dalam sholat. Kunna natakallamu fi shalat, kita dalam sholat bicara. Ya. Hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin, sampai turun ayat wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah Anda untuk sholat kepada Allah dalam keadaan ikhlas, tidak campur adukan dengan perkara lain. Fa umir Nabi sukut, di situ mulai kita diperintahkan untuk
diam, menuhina anil kalam, dan diperintahkan kita untuk tidak boleh bicara. Pernah ada Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami, ya, dalam riwayat, baina ana usalli tatkala saya lagi sholat ma Rasulullah SAW, itu atas rajul tahu ada seorang laki-laki bangkis minal qaum, dari kalangan kita. Fa qultu lahu yarhamukallah, yarhamukallah. Tolong gitu. Para manil qaum al-farim, yang hadir saat itu para sahabat yang lain masih makan, maksud jangan ngomong gitu. Dia bingung nih, Muawiyah bin al-Hakam, karena belum sampai perintah nggak boleh ngomong di dalam sholat. Fakul tu wa thukla ummah, ada apa ini? Apa sih? Masya Allah, kau tahu dulu, kenapa lo ngomong ngapain? Tinggal liatin saya. Dia lagi dalam keadaan sholat. Baca Allah tuh biarnya malah semua pada masuk nasi tahu, dia diam. Kalau marah itu dia langsung diam, kesal. Kalau marah itu nih, sakat tatkala saya lihat kayaknya semuanya serentak nih nyuruh saya diam, saya diam. Kalau sholat Nabi, tatkala Nabi selesai sholat, Nabi berdiri. Dia berkata, inna hadhihi salat, sesungguhnya sholat ini la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya sholat kita ini nggak layak terdapat padanya sebahagian dari kalam manusia. Dengan bahasa lembut, langsung dia bersaksi, katanya siapa namanya? Muawiyah bin al-Hakam, wallahi ma ra'aitu mu'alliman ya ahsana min Rasulillah la qablahu la ba'du. Saya enggak pernah nemu seorang guru sehebat Rasulullah SAW sebelum Rasulullah maupun setelah Rasulullah. Saking enggak kasar, orang lain dia kesel, yang lain udah ngototin dia, udah marahin dia kayak begitu, kalau Nabi enggak marah begitu. Jadi yang lain aja di dalam sholat itu pada, tapi Nabi dengan senyum, nggak dimarahin, nggak disalahin, nggak dimaafin gitu. Ya. Wal asah anna tanahnu waddah wal buka wal anin wal nafakh idza dhahara bihi harfan batalat wa illa fa. Pendapat yang sahih bahwa ngedehem ketawa sering dikit ketemu. Buka nangis, anin merintih, wan nafakh muak nih. Nafakh di sini, iya. Nafakh maksudnya ngeluarin angin, gitu, atau nggak dari hidung, buang angin. In dhahara bihi, kalau memang tampak dua huruf keluar, misalkan dehem, ahem, ya, sholatnya batal. Wa illa batal, kecuali enggak, kecuali gini, nggak ada huruf tuh. Kalau ahem, itu ada huruf itu. Ahem, ada e, ada m, ada segala macam. Ya, batal. Tapi kalau enggak, entar. Ya, itu paham dari sekarang yang mesti tahu. Ya. Tapi al-asah mugabil sahih bilang nggak apa-apa. Mugabil sahih mana tadi? Bertani lah pokoknya ya Allah Islam kamu. Kalau mugabil sahih, mugabil asah nih lawannya nggak batal. Kenapa? Karena itu nggak dianggap sebagai omongan. Karena yang membatalkan kan omongan manusia. Kalau ada yang kan bukan omongan. Makanya hatta yang mengatakan batal al-mu'tamad, kalau dehem keluar huruf yang, karena kan fikihnya begitu. Dua huruf yang biasa digunakan buat ngomong aja keluar ya udah dianggap mau ngomong. Wa yu'dharu fi yasiril kalam idza sabaqa lin-nas. Sekarang kalau misalkan kelepasan. Ini kalau bicara tadi kayak nggak kelepasan nih. Yang tadi omongan tuh tadi yang kalau nggak kelepasan. Nah tapi kalau kelepasan sedikit aja ya, omongan sedikit dimaafkan. Wa yu'dhar fi yasiril kalam in sabaqa lisanu. Atau dilupa dia di sholat. Ditanya sama orang.
San, dari mana? Dari sini. Sholat. Nah, ini orang-orang biasanya orang-orang yang udah mulai agak tua tuh suka lupa. Kalau Pak diajak ngomong suka nyawa. Allah Rasulullah au jahilah tahrib, apakah dia nggak tahu, dia nggak tahu hukum haramnya. Sedang ingaru ba'ahdu bil Islam, kalau dia memang masih baru banget masuk Islam, orang mu'alaf nggak apa-apa. La kathiri fil asah, tidak banyaknya. Nabi pernah, ini Nabi terjadi pada diri Nabi seperti ini sekali. Tujuannya untuk memberi syariat. Ya. Tapi sebenarnya kalau Nabi lupa, nggak mungkin Nabi lupa. Nah, kalau Nabi lupa, Nabi kan itu kalau apalagi keseringan lupa itu mengurangi kemuliaan Nabi, kenabiannya. Ya, ada namanya hadis Dzul Yadain disebutnya. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah Rasulullah SAW sholat bersama kita, sholat duhur atau sholat asar. Masalah dengan rakaatain. Kemudian Nabi sholat asar nih atau sholat duhur 4 rakaat, yang maksudnya 2 rakaat Nabi salah. Kemudian Nabi bangun, Nabi nyender di di kayu di dekat masjid, bertaka dan nyender seperti kayak kesal lagi marah gitu. Kalau Dzul ada salah satu dari orang bertanya sama Nabi, dikasih bahasa, dikasih julukan Dzul Yadain. Katanya, "Apa suratis shalah an-nasita ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, ini sholat emang lagi diringkes, ada perintah ringkes sholat, sampai antum lupa wahai Rasulullah. Terus Rasulullah berkata kepada sahabatnya, "Ahakun ma yaqulu Dzul Yadain?" Benarkah apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Qalu na'am, benar. Langsung Rasulullah balik lagi sholat, diterusin 2 rakaat. Nah, artinya saat itu Rasulullah lupa. Ya, makanya habis itu langsung Rasulullah sujud sahwi. Tujuannya untuk mengajarkan tentang arti sujud sahwi. Ya. Nah, di situ membuktikan bahwa Rasulullah ngomong ahakun. Nabi ngomong ahakun ma yaqulu Dzul Yadain. Nah, ada yang bilang kalimat ahakun ma yaqulu Dzul Yadain itu kalimat sedikit. Lebih dari itu dianggap banyak. Jadi itu menjadi patokan dalam fikih. Katanya kalau orang kelupaan, dia ada di sholat, dia ngomong, kalau omongannya melebihi omongan Rasulullah seperti ini, dianggap banyak, dan batal. Tapi kalau sekitar sama membaca omongan Rasulullah, kalau lebih kurang dari itu, nggak batal, dianggap sedikit. Wa fitanahnu wa nahwihi lil ghalaba wa ta'adzuril qira'ah, dan dimaafkan kalau ngedehem, ya, atau bangkis, atau nangis, atau yang lain, ya. Kalau misalkan hal-hal yang tadi disebutkan ghalabah sifatnya, nggak bisa ditahan. Nggak bisa ditahan. Bangkis nggak bisa ditahan kadang-kadang ya. Keluar dari tuh mimnya segala macam buat. Nah itu nggak apa-apa, dimaafkan. Atau misalkan ngedehem tujuannya untuk mengeluarkan kalimat yang wajib dibaca kayak surat Al-Fatihah. Kalau anak nggak ngedehem, hurufnya rusak misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Kalau tujuannya untuk mempertegas yang wajib, bacaan yang wajib. Ta'adzurul qira'ah. Ta'adzurul qira'ah al-wajibat. Wa kadza ghairiha min al-arkan al-qauliyah. Oh, walaupun selainnya dari rukun-rukun qauliyah untuk darurat panjang ini. Iya. Khilaf ulama. Intinya upayakan
kalau kita orang yang hadir dalam sholat, insya Allah kita nggak bakal banyak gerak dan nggak bakal banyak kesalahan. Iya, kalau kita hadir, karena kita kalau kita lagi hadir kita benar-benar mengendalikan diri kita. Iya. Dari jarak belasah. Tapi kalau tujuannya untuk mengangkat suara jaharnya, dia tanah ngedehem karena suaranya kecil misalkan. Terus dia ngedehem tujuannya supaya suaranya terangkat besar. Nah itu nggak dimaafkan. Alasannya kalau yu'adzar fi tanah itu masalah. Li'annahu sunnah la darurat. Karena itu sunnah tapi nggak darurat. La darurat ila tanah muhilahu. Tapi kalau ada rukun qauli yang darurat nggak bisa terucap kecuali harus dengan ngedehem, maka itu boleh. Walau ukriha al kalam batalat al. Kalau kita dipaksa ngomong mau ditembak, jalan sholat, dipaksa ngomong, jawab gak? Terus kita jawab, alal madhab batal sholat. Tapi kita gimana tuh? Ya batalin gak apa-apa. Karena kalau nggak mati kita. Alal madhab, alal adhar. Tapi mugabil adhar nggak pak, kalau dipaksa begitu nggak batal. Walau nataka bidal bil Quran bikasih tafhim kayak Yahya tulis kita intasatan ma'qirah dan tentu. Kalau dia ngomong pakai redaksi Al-Quran, tapi dia mengutip redaksi Al-Quran tersebut untuk memberi pemahaman kepada yang bertanya. Misalnya kita lagi sholat, ada buku, misalkan lagi sholat ini, atau ada Al-Quran di bawah jatuh, ada orang lewat. Maksudnya Anda mau ngasih tahu ke dia, angkat tuh Al-Quran, tapi Anda bawain ayat Quran. Ya Yahya khudhil kitab biquwwah. Gitu. Ada kan ayat Al-Quran itu. Nah gimana itu? Nah, kalau memang redaksinya adalah redaksi yang ada di dalam Al-Quran, dan tapi itu bahasa juga ditemukan di luar Al-Quran, ya, apabila dimaksudkan dengan memberikan pemahaman juga membaca Al-Quran juga nggak batal. Tapi kalau dimaksudkan cuma hanya memberi pemahaman doang, nggak diiringi juga dengan niat membaca Al-Quran, ya, itu batal. Sama kayak niat, kayak lagi tabligh. Tabligh itu kalau misalkan nggak ada speaker, terus ada gerak, Allahu Akbar, kan gitu. Nah kalau itu makanya mubaligh itu mesti orang yang ngerti, jangan asal sembarangan aja. Kadang dia tuh tujuannya Allahu Akbar, dia nggak dengan maksud intigal juga. Dia nggak maksudkan itu zikir, dia maksudkan ngasih tahu, ayo sujud, ayo ruku, gitu. Cuma pakai Allahu Akbar. Nah makanya kita kalau lagi mau jadi tabligh, kita bayangin kita lagi takbir juga Allahu Akbar, tapi kita jatuh cangin suaranya. Jadi bukan hanya mengeluarkan suara tersebut dengan tujuan hanya memberitahu, tapi harus di samping memberitahu, kita juga dengan niat memang membaca sunnah. Enggak sawailah batalan. Wala tabtul zikir wa du'a. Tapi kalau zikir sama doa enggak batal. Zikir sama doa enggak batal. Walaupun enggak disunnahkan zikir sama doa tersebut. Ya. Li'annahu munajatun lillah. Ya, karena itu munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya syaratnya jangan sampai dalam doa kita ada kaful khitab. Ada omongan yang diarahkan ke orang. Kayak misalkan yarhamukallah illa an yukhatab, kecuali kata-kata wala tabtul bizikir, tidak batal sholat dengan zikir dan doa kecuali yukhatab, kecuali ada mengandung unsur pembicaraan terhadap orang, mendoakan orang tapi disebut tuh orangnya, kayak orang lagi bangkis, kan doa boleh, tapi yarhamukallah atau ada kamu, nah itu jadi batal.
illa an yukhatab bihi ka qaulika li'atis yarhamukallah. Subhana rabbi wa rabbuk. Zikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbi wa rabbukallah. Ya subhana maha suci Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, kalau ada kalimat mu aja, jadi batal. Karena di situ ada pembicaraan. Kalau Imam Az-Zarkashi mengecualikan beberapa permasalahan, walaupun yang utama tetap nggak dikecualikan. Salah satunya di sini doa fi khitab lima la yaqil. Kalau doa di dalamnya ada ajakan bicara kepada orang kedua, tapi terhadap sesuatu yang tidak berakal, misalkan kepada bumi, kayak Rabbi wa Rabbukallah, wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Itu ada doa ketika mengajak bicara si bumi. A'udzubillahi min syarrik wa syarri ma fik. Itu kan ada doa. Ya ardu, wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Aku berlindung dari kejahatanmu dan dari kejahatan siapa yang ada di dirimu, dan kejahatan apa-apa yang jalan di atas punggungmu. Wa qaulihi wa al-hilal, seperti yang orang lagi sholat atau melihat ada hilal Ramadan. Amantu billahi alladzi khalaqaka rabbi wa rabbukallah. Saya beriman terhadap yang menciptakanmu, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Itu kan doa. Iya. Nah, itu dikecualikan sama Imam Az-Zarkashi. Kalau yang diajak bicara adalah sesuatu yang tidak berakal, kayak bumi, kayak bulan, itu nggak apa-apa. Nah, yang kedua, kalau dia merasa kayak ada gangguan setan. Nah, di situ disunnahkan, sebagaimana ada sebagian hadis mengatakan, ajak bicara tuh setan. La'anakallah, al'anakallah bila'nat, al'anaka bila'natillah, a'udzubillah minka. A'lanaka bila'natillah, a'udzubillah minka. Gitu. Ya, kita lagi merasa kayak merasa diganggu pikiran kita oleh setan. Boleh tuh di situ kita berdoa sama Allah, tapi kita ajak ngomong tuh setan. Nah, tapi ini semua pengecualian. Artinya ini perlu kita dengar. Artinya kita nggak perlu terlalu khawatir. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ya, itu dia mempermudah urusan fikih ini. Kita Tadhkirun-Nas, yang biasa baca Tadhkirun-Nas di tempatnya Misadik, puas nanti bakal dengar. Nah, jadi katanya kalau anjuran ulama-ulama fikih kan, kalau ngikutin qaul itu al-asah, muqabil al-asah, lawan al-asah boleh dia amali. Tapi kalau al-sahih, lawannya al-sahih jangan. Tapi kalau menurut Habib Ahmad bin Hasan, amalin semua nggak apa-apa. Nah, di sini kalau Nabi yang manggil, kalau ngajak bicara Tuhan ya jelas nggak apa-apa. Iya kan abudu nggak apa-apa. Ngajak bicara Nabi, assalamualaikum, kita syahud boleh karena assalamualaikum ayuhan Nabi. Ada kaknya buat Nabi nggak apa-apa. Berarti kalau kata Imam Ghazali, kalau misalkan kita mendengar suara Nabi, nama Nabi disebutkan, kita langsung jawab assalamualaikum ya Rasulullah. Boleh gak? Boleh. Nah, tapi menjawab panggilan orang tua manggil, haram kita jawab. Kalau sholat kita sholat fardu, tapi boleh kita jawab kalau sholat kita sholat sunnah. Bahkan diprioritaskan untuk kita jawab panggilan orang tua kalau orang tua kita merasa susah, ada harapan berat untuk dari panggilan tersebut. Kayak gitu, kayaknya mengharap kenapa ya gitu. Nah, itu anjurannya jawab, iya, batalin nggak apa-apa.
dibatalin. Kalau sholatnya sholat sunnah. Nah tapi kalau pakai isyarat, batal gak sholat pakai isyarat? Enggak batal. Hati jual beli, kita dagang. Jual belinya sah, lagi dalam sholat, gitu ibaratnya. Nah, sholatnya sholat lagi. Karena kan ini pembahasan gini dari tadi pembahasan apa? Pembahasan ngomong membatalkan sholat. Nah kalau isyarat nggak ngomong. Gak usah kata tawilan bila orang sudah putus puasa. Kalau diem lama, nggak ngomong, nggak zikir, diem lama, batal nggak? Nggak batal. Kalau ngomong tadi Tapi kalau keluar dua huruf, itu keluar batal. Kalau keluar dua huruf batal, ya. Kecuali nggak apa namanya? Galabah, apa namanya disebutnya? Nggak tertahan. Dan memang modelnya begitu lagi. Modelnya memang seperti wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'a ahli al-qudri unta wa laka rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardi awlan wa fi'lan karama warzuqna kulla halalan da'ima wa khilal ya ulama nahdha bi khairin wa kulli. Rabbana aslih lana kulla shurur wa qarrab radhamna wa 'ilmu 'anna rabbana kullu dinin qabla an ta'tiyana rasulun wa qul rasulana ta'ala sallallahu alaihi wasallam من إلى الحق دعانا وباب كتاب في الناس الشفاء وعلى آل الكرام الشرف وعلى صحبه وصحبه الكرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسلك برضاك ولا تولنا ولا نسواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا بأننا كفرنا وأننا أسرفنا وأشرفنا فاتر علينا توبة تغفر كل حوبة واستر لنا والدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلال وكل ذي محبة أميرتي الصحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلك وجودا منا يا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوري بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوري بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عهد حبي وآله وصحبه دار الصبر والحمد لله